Halo semuanya. Salah satu hal yang paling sulit dalam bahasa Inggris adalah pronunciation atau pengucapannya. Karena bisa jadi ada satu huruf yang bisa dilafalkan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti contoh yang kita angkat dalam video ini, yaitu pengucapan huruf S dengan pelafalan yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kita memfokuskan kepada consonant sounds, suara-suara konsonan dalam bahasa Inggris yang ada banyak di sini ya. Tapi hari ini kita akan fokus hanya ke 4 saja. Dapat dilihat dalam chart ini disebut sebagai fricatives, yaitu berasal dari kata friksi. Ketika kita ingin mengeluarkan suara, di rongga mulut kita itu ada satu hal yang menahan, sehingga suara itu tidak bisa keluar dengan plong, namun ada sedikit penghalang. Tapi tidak juga stop seperti suara p atau p, d, d. Itu jelas ada penahannya. Tapi suara-suara frikatif seperti s, z itu ada friksi yang terjadi walaupun dia tidak merupakan full stop atau plosive. Dari beberapa jenisnya kita akan bahas 4 saja kali ini, yaitu suara s dan z, kemudian sh dan z. Frikatif yang tidak bersuara atau voiceless itu yang pertama yang s itu agak di depan alveolar ya, alveolar itu di depan s dengan z, z. Jadi kita menggerakkan pita suara di sini sehingga muncul suara z, disebut sebagai voice. Sedangkan s adalah voiceless. Lebih ke belakang lagi tempatnya itu palatal. Palatal ini yaitu suara sh dan z. Perhatikan ketika kita membuat suara sh, posisinya sedikit lebih di belakang daripada s. Nah, ini chartnya seperti ini, teman-teman. Alveolar itu memang agak ke depan, palatal itu lebih ke belakang. Tapi kita tidak akan terlalu dwell on the theory, kita nggak terlalu akan fokus sama teori, melainkan kita fokus pada pronunciation practice. Saya sudah menyiapkan satu kalimat di sini, saya bacakan ya. On Sundays, she usually goes to the zoo with her boys. Sekali lagi, on Sundays, she usually goes to the zoo with her boys. Perbedaannya mungkin tidak akan terlalu gamblang sekali atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai subtle difference. S untuk Sundays, Sundays, kemudian goes, itu S yang biasa, voiceless. Sedangkan she juga voiceless, dia mulai sh di sini, sh, ke belakang dia, yang highlight warna merah, yang di highlight warna orange di sini, sh, she usually, usually. Kemudian dua yang terakhir yang di highlight warna ungu, yaitu z, zoo and boys. Zoo, boys. On Sundays, she usually goes to the zoo with her boys. Nah, dalam video ini kita akan belajar melalui lagu. Saya sudah memilihkan lagu yang judulnya Seasons of Love, ciptaan Jonathan Larson dari musical Rent. Salah satu musical favorit saya, salah satu lagu favorit saya juga. Lagu ini banyak sekali mengandung huruf S. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan lagunya, saya sarankan pause dulu video ini, kemudian tonton dulu di link yang saya sediakan di atas, maupun di tautan yang saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, if you are familiar with the song, let's continue. Ayo kita lanjutkan. Kita akan mulai dengan 4 baris pertama dari sini. Saya bacakan ya. 525,600 minutes. 525,000 moments so dear. 525,600 minutes. How do you measure a year? Lagu ini filosofinya bagus sekali. Karena memang 525,600 minutes itu adalah jumlah menit dalam satu tahun. Kalau kita tidak menghitung tahun kehabisan. Jadi di sini banyak S-nya tersebar di mana-mana. 1,000, 6, minutes, moments, so dear. Oke, dan di bawah yang paling bawah sekali itu yang suara j tadi. Seperti suara casual atau usually, measure. Measure. Mungkin teman-teman bisa dengar dalam lagunya mereka menyanyikannya something like this.
525,600 minutes. 525,000 moments so dear. 525,600 minutes. How do you measure a year? Kita lanjutkan dengan baris berikutnya. Lebih banyak lagi S-nya. Let's begin a bit by bit. In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee. Banyak S-nya di sini. Daylights, sunsets. 3 kali malah. Sunsets. Tapi semuanya sama. Seperti itu. Midnights, cups of coffee. Kemudian in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes. Baris ini tentunya sudah familiar ya. Dan sama seperti yang sebelumnya, how do you measure a year in the life? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life? Then going on into the chorus, masuk ke dalam refnya. How about love? Jangan lupa ini love, bukan love. Nanti akan ada video tersendiri. Bedanya antara dengan v, seperti kata five, kemudian love, seven, dan lain-lain. Tapi untuk video ini kita fokus dulu sama S-nya ya. How about love? Measure in love. Dan kata seasons, ini ada 3 huruf S yang di tengah-tengah dibaca berbeda. C itu S, kemudian zen. Seasons. S yang terakhir kembali biasa, yes. Seasons. Seasons of love. How about love? Measure in love. Seasons of love. Something like that. Okay. Now, there are more and more coming up of the S sounds. Ini Kak suara-suara S yang di sini ada 3 jenis malah ya. In truths that she learned. Or in times that he cried. In bridges he burned. Or the way that she died. Truth, singular. Tapi kalau pluralnya, dia menjadi truths. Ada z gitu di akhirnya. Truths that she learned. In times that he cried. In bridges he burned, or the way that she died. In truth that she learned, or in times that he cried. In bridges he burned, or the way that she died. Ini saya kalau udah nyanyi kayak gini, nada dasarnya udah kemana-mana aja, sorry teman-teman, but it's something like that lah. Alright, so in the last slide here, there are more of the S sounds coming up, but actually it's all the same. Ini semuanya sama ya. The S sound di sini. It's time now to sing out, though the story never ends. Let's celebrate. Now the letter C here is read as S because it is followed by the letter E. Jadi celebrate. Remember a year in the life of friends. Dan tentunya dalam baris terakhir yang merupakan baris favorit saya dalam lagu ini, measure your life in love. It's time now to sing out, though the story never ends. Let's celebrate, remember a year in the life of friends. Measure your life in love. So I hope you do measure your life in love and celebrate it with your friends. Semoga ada hal-hal yang baru yang bisa Anda pelajari dalam video yang singkat ini. Membahas tentang penggunaan huruf S seperti tadi, kayak S dalam kata she, kemudian she, kemudian dalam kata measure, dan yang terakhir dalam kata season. See, she, measure, season.
Thank you guys for tuning in. Have an inspiring day. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya untuk video-video berikutnya.